Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Dewi KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan informasi ya terkait dengan laporan pajak tahunan ya, atau mungkin teman-teman yang sudah biasa itu adalah SPT tahunan. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya bagaimana sih cara laporan pajaknya ya, bagaimana cara laporan pajaknya di DJP online. Ini mungkin sebagian teman-teman juga sudah ada yang paham ya, mungkin ada juga yang masih bingung. Nanti kita akan bahas dan nanti kita akan fokus di sini teman-teman ya. Jadi untuk yang bruto atau penghasilan kotornya ini di bawah 60 juta ya, menggunakan formulir 1770 SS ya. Kalau di atas 60 juta menggunakan 1770 S. Nanti ada beberapa data dan dokumen ya atau berkas yang perlu disiapkan sehingga nanti teman-teman bisa mudah ya dalam melakukan laporan pajak secara online. Nah, tentunya kemarin di video kita sebelumnya ya, kita sudah membahas cara isi laporan SPT tahunan ya di DJP online ini untuk penghasilan yang di atas 60 juta ya. Nah, ini kita akan membahas untuk laporan pajak yang gaji kotornya atau penghasilan kotor atau brutonya itu di bawah 60 juta. Untuk itu silahkan simak teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdewi.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana sih cara lapor pajak tahunan ya atau SPT tahunan di DJP online. Nah, tentunya teman-teman ini yang untuk ASN ya. ASN itu tentunya wajib ya untuk melaporkan pajak tahunannya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sih cara laporannya ya, bagaimana cara lapor di DJP online-nya. Yang pertama tentunya ada berkas-berkas atau persyaratan yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama di sini untuk persiapan berkas dan data ya, tentunya yang harus disiapkan itu adalah nomor NIK atau NPWP. Ya, ini nanti dan juga user passwordnya ya. Nah, ini kalau misalkan lupa tentunya juga harus diingat EVIN-nya ya. Jadi nanti untuk melakukan reset passwordnya. Yang kedua adalah nomor HP yang aktif. Ini nomor HP nanti digunakan untuk OTP ya. Jadi nanti kode yang dikirim itu nanti akan masuk ke nomor HP aktif atau ke email yang aktif. Jadi tentunya nanti Bapak Ibu harus meng-cross-check ya apakah emailnya masih aktif, apakah nomor HP-nya masih aktif, karena nanti kode OTP-nya ya nanti untuk finalisasi laporan pajak tahunannya itu nanti kodenya akan dikirim untuk proses akhirnya. Nah, terus berikutnya ini ya formulir 1721A2 atau mungkin bukti potongan pajaknya ya. Nanti bukti potongan pajaknya tentunya kalau ASN ya biasanya sudah diberikan dari dinas ya. Misalkan contohnya ini misalkan bukti pemotongan pajak penghasilan ya, pasal 21 bagi pegawai negeri sipil ya, atau mungkin P3K atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota polisi ya, atau pejabat negara atau pensiunannya. Ini nanti dapat ini ya formulir 1721A2. Nah, ini biasanya sudah dapat ya kalau dari sekolah misalnya dapat dari dinas, jadi dia sudah ada formulir 1721 yang mana sudah diisi. Nah, nanti di sini ya tentunya di sini ada identitas penerima penghasilan yang dipotong, terus ada instansi yang memotong. Di sini sudah ada. Terus biasanya yang penting di sini teman-teman ya, status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, nanti isinya apa ya? K itu kan kawin, tidak kawin. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini kita nanti untuk pengisian pajaknya ya, tentunya melihat informasinya dari sini. Jadi untuk potongan pajaknya nanti yang diisikan adalah di sini. Nah, yang berikutnya yang terakhir itu adalah harta. Nah, ini harus disiapkan datanya ya, mulai hartanya apa saja, punya utang apa enggak sih, punya tanggungan keluarga apa enggak ya, punya piutang dan sebagainya. Misalkan dapat royalti, terus dapat yang lainnya ya, intinya harta ya. Harta itu kan banyak macamnya ya. Nah, kalau semua data sudah disiapkan, nah kita akan mulai bagaimana cara pengisian DJP online-nya ya.
Oke, yang pertama seperti biasa ya, teman-teman bisa mengunjungi di laman djponline.pajak.go.id. Nanti di sini bisa disiapkan ya NIK atau NPWP-nya. Ya, dimasukkan NIK atau NPWP-nya, dimasukkan kata sandinya, masukkan kode pengamannya ya. Kode pengamannya ini bisa berubah-ubah ya. Nanti diikuti ini munculnya berapa, masukkan di sini. Setelah itu klik login. Nah, setelah login, nanti di sini ada beberapa menu ya, ada beberapa menu dan juga ada informasi ya. Misalkan di sini ada tampilkan NPWP, ada kirim NPWP ke email. Terus nanti di sini ada nomor NPWP ada 15 digit ini untuk NPWP ya. Terus ada NPWP yang 16 digit ini untuk NIK-nya. Jadi untuk login bisa menggunakan NPWP atau bisa menggunakan NIK-nya. Nah, terus yang penting adalah di sini ini yang perlu dipahami ya, ada email dan nomor telepon ya. Di sini emailnya masih aktif apa enggak? Karena nanti emailnya ini nanti digunakan untuk mengirim OTP-nya dan juga nomor HP-nya ini. Nanti karena ini akan digunakan untuk mengirimkan OTP-nya ya, bisa menggunakan email atau nomor HP. Terus di sini nanti kalau misalkan kesalahannya ya, ada kesalahan data ya bisa diklik ubah saja. Datanya bisa diubah ya. Nah, terus berikutnya kalau sudah seperti ini, nah kita akan mulai laporan pajaknya ya. Nah, laporan pajak kita klik di sini. Kita klik di menu lapor ya. Nah, diklik menu lapor. Nah, di sini setelah diklik menu lapor teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan menu ya. Ini karena saya menggunakan laptop ya. Nah, di sini bisa masuk di sini pengisian SPT secara elektronik atau e-filing ya. Ada menggunakan unduh formulir. Nah, ini kita akan menggunakan pengisian data langsung ya. Jadi mengisi langsung di situs web. Ini bisa diklik yang ini, ya, klik saja. Nah, yang berikutnya, nah, di sini nanti akan dimunculkan ada beberapa data ya. Nah, mulai dari arsip ini untuk laporan tahun kemarin ya, 2022 ya. Ada lagi nanti mungkin sekarang akan laporan di 2023. Oke ya. Jadi kalau sudah kita masuk di sini kita klik buat SPT, ya, klik kita buat SPT. Sini ada menu ya, klik buat SPT. Berikutnya ini silahkan disesuaikan ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih aja tidak. Nah, berikutnya apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini tergantung nggak pisah apa enggak. Kalau pisah ya dipilih iya. Ya, nanti di sini akan muncul formnya lagi. Tapi kalau misalkan tidak, ya di sini akan muncul lagi apakah penghasilan bruto diperoleh selama setahun kurang dari 60. Ini bisa dipilih ya atau tidak, ini tergantung dari Bapak Ibu ini penghasilnya berapa selama 1 tahunnya ya. Misalkan penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun kurang dari 60, jawabannya misalkan iya. Maka nanti di sini sudah muncul ya. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, ini berarti dia misalkan terpisah ya. Apakah Anda seorang suami yang menjalankan kewajiban terpisah? Jadi hartanya terpisah apa enggak? Misalkan ya dipilih ya. Nanti formulanya bisa diklik yang ini. Ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak terpisah ya, ini nanti ada pertanyaan lagi ya, apakah dalam 1 tahun ini tentunya kan gabungan ya. Jadi gabungan dalam 1 tahun itu dapatnya berapa. Ini gabungan karena tidak terpisah. Tapi kalau dipisah ini beda ya. Pilih aja ya apakah Anda menggunakan formulir 70S. Ini bisa klik yang ini. Berikutnya bisa diklik ini. Nah, ini pilih pajaknya tahun 2023, statusnya normal ya, jadi bukan revisi atau pembetulan. Klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final 21. Nah, ini misalkan PPh terutangnya. Nah, ini tentunya bisa dilihat di sini ya, PPh terutangnya ada enggak ini. Ini PPh terutang ya di poin 22 ini nihil ya, enggak ada, di kosong. Tidak ada yang terutang. Ya, tidak ada yang terhutang. Terus yang berikutnya kita lanjut pengisian ya, lanjut ke harta. Lah, ini hartanya harus diisi ya. Misalkan ini tahun lalu ya, harta itu kan banyak macamnya ya. Nah, ini ada uang tunai, tabungan, giro dan seterusnya. Ada sepeda motor, mobil ini ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu. Misalkan ada tanah ya, saham dan terus seterusnya. Ini misalkan kita isi harta misalkan tabungan misalkan ya, diisi adalah tabungan. Misalkan hartanya ini, karena ini kalau nggak diisi nggak bisa teman-teman ya. Misalkan di hartanya ya, jadi di kolom harta ini misalkan tidak diisi ya, lanjut ke utang, maka nanti di akhir maka dia tidak bisa. Ini ada utang, punya hutang apa enggak, lanjut ke tanggungan. Nah, ini, nah misalkan ini anggota keluarga ya, lanjut, dan nanti dia tidak bisa karena hartanya harus diisi.
entah itu berapa, itu harus ada pengisian hartanya. Maka kita kembali lagi ke sini, ke harta. Kita isi saja misalkan hartanya tabungan misalkan. Itu aja tabungan misalkan tahun perolehan 2023 ya. Misalkan dapatnya 15 juta misalkan. Ini contoh ya. Misalkan ini tabungan misalkan. Klik simpan. Nah, setelah itu setelah di tabungan ya, setelah di pengisian harta, maka kita lanjut ke daftar utang. Nah, utang ini kan banyak ya. Dari utang ini punya utang apa enggak sih? Bisa ditambahkan ini utang apa kodenya. Utang bank, kartu kredit, utang afiliasi atau utang lainnya. Kalau misalkan tidak punya utang ya berarti dilanjut. Lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan berarti ini ada hubungan dengan keluarga. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Di poin 8 ya. Jadi status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, ini kalau kita lihat di sini ternyata TK ya. Jadi tidak kawin, tidak punya tanggungan. Ini bisa dilihat di sini. Kalau 0 berarti kan tidak punya tanggungan. Ini juga sama, berarti nggak perlu diisi. Kalau mau diisi ya ini keluarga ya, diisi namanya misalkan nama suami atau istri, nama anaknya, hubungan keluarganya apa, misalkan bisa ditulis anak ya, bisa dipilih istri ataupun yang lainnya. Nah, berikutnya dipilih kalau sudah tidak punya tanggungan, pilih next selanjutnya. Nah, di sini baru di sini ada penghasilan neto ya, penghasilan dalam negeri ya, atau penghasilan netonya kan di sini ada penghasilan netonya. Nih. Ya, penghasilan neto ini penghasilan netonya. Nah, ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh 21 atau disetahunkan. Nanti yang dimasukkan adalah yang ini. Ya. Ini atau yang ini boleh yang poin 17 ini. Yang disetahunkan bunga, relatif, sewa, hadiah, penghasilan lain ya. Misalkan kalau tidak ada ya dipilih lanjut ke poin B. Nah, di sini ini punya apa enggak bantuan, warisan ya dan seterusnya. Kalau tidak ada ya lanjut ke bukti potong. Nah, kalau bukti potong ini diisi ya. Bukti potong kan ini ya. Ini bukti potong. Nah, ini diisikan. Klik tambah ya, masukkan jenisnya adalah pasal 21. Terus yang memungut pajak ini dari mana ya? Misalkan dilihat dari sini untuk yang memungut pajaknya atau yang melakukan pemotongan pajak. Nomor bukti masukkan yang ini. Ini nomor buktinya ya. Nah, misalkan di 1 titik berapa ini? Titik 12 titik 23 23 terus berapa ini? Nolnya berapa ya? 1 2 3 4 5. 2 3 4 5 23. Tanggal potongnya nah ini dilihat yang paling bawah ini. Nah, ya 31 Desember. Sudah jumlah yang dipotong berapa? Bisa dilihat di sini. Nah, telah dipotong atau dilunasi. Nah, ini enggak ada ya, kosong ya. Mana ini? Oh, ini tidak ada ini ya, karena tidak ada yang dipotong. Nah, ini karena belum PTKP ini, belum memenuhi syaratnya. Ya. Nah, ini enggak ada toh. Pajak terhutangnya enggak ada, terus pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, ini enggak ada 0. Ini ya diisi ada 0. Simpan. Selesai. Ya, disesuaikan saja. Klik selanjutnya. Nah, ini. Nah, identitasnya yang kawin atau tidak ini dilihat lagi di poin 8. Nanti biar sesuai ya. Tidak kawin, lanjut ke A. Nah, ini penghasilan neto dalam hubungan dengan pekerjaan. Nah, ini dipilih yang ini, yang disetahunkan ini ya. Nah, ini yang disetahunkan ini diisi yang ini 50.167. Nah, ini sudah otomatis ya, ini diabaikan saja. Nah, ini tidak perlu kan, ini ada apa enggak, ini bisa dicek sendiri. Kalau tidak ada lanjut ke kolom B. Nah, ini penghasilan ya, tidak kawin, tidak punya tanggungan ya. Jadi ini tidak kawin, tidak punya penghasilan. Lanjut ke C. Ini ada apa enggak ya, PPh terutang. Kalau tidak ada ya dilanjut ke poin berikutnya. Kredit pajak ini ada apa enggak, kalau tidak ada ya dilanjut ke berikutnya. Ini, nah ini harus poin 6 ya. Poin 6 harus nihil ya, poin 6-nya harus nihil. Jadi tidak ada kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kalau sudah, nah maka ini bisa diklik lanjut ke F. Nah, ini ada apa enggak angsurannya. Ya, kalau tidak ada ya berarti lanjut ke pernyataan. Ini tinggal dicentang, berikutnya klik selanjutnya. Nah, berikutnya, nah kalau sudah ini kita akan mengambil kodenya ya. Kodenya bisa diklik di sini. Nah, klik di sini nanti seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Jadi setelah klik setuju, klik selanjutnya. Nah, maka di sini nanti klik di sini. Jadi untuk mengambil kode nanti bisa dikirim ke sini ya. Kode verifikasinya
bisa menggunakan email atau bisa menggunakan SMS. Ini tergantung dari Bapak Ibu. Misalkan kalau pakai email, nanti berarti disiapkan emailnya untuk login. Nah, nanti sudah terkirim ya kodenya. Nah, di sini kita coba untuk pakai email ya. Nanti di sini ada muncul ya. Ada penyampaian SPT online ya. Jadi ada kode verifikasinya. Nanti kalau kita lihat akan muncul seperti ini. Kode verifikasi Anda adalah ini yang dimasukkan adalah yang ini. Nanti masukkan aja di sini ya, masukkan di sini. Setelah ini masukkan yang ini. Kalau sudah kirim SPT. Nah, maka ini sudah berhasil. Artinya sudah selesai. Teman-teman bisa pilih puas atau tidak puas. Ya, kalau sudah seperti ini, nah nanti akan masuk di menu arsip SPT-nya di tahun yang sekarang ya. Nah, nanti ini adalah bukti dari laporan pajaknya. Ya, bukti dari laporan pajak. Berarti kalau sudah muncul seperti ini, berarti laporan pajaknya sudah selesai. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga dapat bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video kita berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.